Bapak Ibu pernah merasa cepat lelah padahal aktivitasnya ringan saja. Jangan langsung anggap itu hanya faktor usia. Setelah usia 60 tahun, jantung kita memang tidak sekuat dulu. Tapi lelah yang berulang bisa jadi tanda ia mulai kewalahan. Masalahnya, tanda awal kelelahan jantung sering sangat halus dan sering diabaikan di rumah. Kita sering berpikir, cuma capek biasa, padahal tubuh sedang memberi sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat penuh perhatian untuk Bapak dan Ibu semua. Semoga yang sedang kurang sehat diberi kekuatan, dan yang sehat dijaga sampai usia lanjut. Perkenalkan, panggil saja saya Mas Dokter, sahabat Bapak Ibu yang siap menemani dengan edukasi kesehatan lansia. Kita pantun dulu supaya suasana hangat, karena hati tenang membantu jantung lebih stabil. Pergi pagi membeli jamu, singgah sebentar membeli ikan. Rawat jantung sejak dulu agar usia senja tetap ringan. Bapak Ibu usia berapa sekarang dan dari kota mana? Tulis di komentar ya, Mas Dokter ingin menyapa. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Bagikan juga ke keluarga agar makin banyak yang sadar lebih awal. Hari ini kita bahas 5 tanda sederhana jantung mulai kelelahan. Dan nomor 3 paling sering diabaikan di rumah. Jantung adalah otot yang bekerja tanpa henti. Sehari ia memompa ribuan liter darah. Seiring usia, elastisitas pembuluh darah menurun. Arteri menjadi lebih kaku. Ketika pembuluh kaku, jantung harus memompa lebih kuat. Beban kerjanya meningkat. Jika kondisi ini berlangsung lama, otot jantung bisa menebal. Lama-lama justru melemah. Inilah yang dalam dunia medis disebut remodeling jantung. Proses adaptasi yang jika berlebihan menjadi masalah. Karena itu, mengenali tanda awal sangat penting sebelum terjadi gangguan serius. Tanda pertama adalah cepat lelah, bukan setelah kerja berat, tapi aktivitas ringan. Misalnya menyapu sebentar sudah terasa ngos-ngosan, atau naik beberapa anak tangga langsung berhenti. Secara fisiologi, saat tubuh bergerak, kebutuhan oksigen meningkat. Jantung harus memompa lebih banyak darah. Jika pompa tidak optimal, suplai oksigen kurang. Tubuh pun merasa lemah. Seringkali ini dianggap hanya kurang tidur, padahal bisa jadi tanda fungsi pompa menurun. WHO menyebutkan intoleransi aktivitas sebagai gejala awal gangguan jantung, terutama pada usia lanjut. Bapak Ibu, coba evaluasi diri. Apakah stamina jauh menurun dibanding setahun lalu? Solusinya bukan berhenti bergerak, justru latihan ringan teratur membantu memperkuat jantung. Mulai dari jalan kaki 10-15 menit, tambahkan perlahan sesuai kemampuan. Tanda kedua adalah napas terasa lebih pendek, terutama saat berbaring atau berjalan. Banyak yang mengira ini karena usia, padahal bisa berhubungan dengan sirkulasi. Ketika jantung tidak memompa efektif, cairan bisa menumpuk di paru. Paru menjadi kurang leluasa mengembang. Akibatnya, napas terasa berat, terutama saat malam hari. Dalam istilah medis disebut sesak akibat kongesti paru. Ini tanda yang tidak boleh diabaikan. Kalau Bapak Ibu perlu menambah bantal agar lebih nyaman bernapas, itu sinyal yang perlu diperhatikan. Segera konsultasi jika sesak makin sering, karena deteksi dini jauh lebih aman. Nah, ini tanda nomor 3 yang paling sering diabaikan. Kaki atau pergelangan tampak sedikit bengkak. Banyak yang mengira hanya karena terlalu lama duduk, padahal bisa terkait sirkulasi balik darah. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Darah harus kembali lagi ke jantung. Jika pompa melemah, darah balik melambat. Cairan menumpuk di jaringan bawah. Biasanya terlihat di pergelangan kaki, terutama sore hari. Coba tekan perlahan dengan jari. Jika bekasnya lama kembali, itu disebut edema. Edema ringan bisa disebabkan banyak hal, tapi pada lansia harus tetap waspada. Perhatikan apakah disertai lelah atau sesak. Kalau ya, jangan ditunda pemeriksaan. Tanda keempat adalah detak jantung terasa tidak teratur. Kadang terlalu cepat, kadang terasa meloncat. Bapak Ibu pernah merasakan dada seperti bergetar sesaat? Itu bisa disebut palpitasi. Gangguan irama jantung meningkat pada usia lanjut karena perubahan sistem listrik jantung.
Jika irama tidak stabil, pompa darah tidak optimal. Resiko pembekuan darah pun meningkat. Coba sesekali raba nadi di pergelangan tangan. Rasanya teratur atau tidak? Kalau sering tidak teratur, periksakan EKG. Pemeriksaan ini sederhana dan penting. Tanda kelima sering tidak dikaitkan dengan jantung. Nafsu makan menurun atau cepat kenyang. Ketika jantung tidak bekerja optimal, aliran darah ke sistem pencernaan berkurang. Akibatnya muncul rasa penuh lebih cepat. Ini bukan selalu masalah lambung. Bisa terkait perfusi darah yang kurang. Bapak Ibu yang berat badannya turun tanpa sebab jelas perlu evaluasi menyeluruh. Sekarang kita perdalam sedikit agar lebih paham. Kenapa usia 60 lebih rentan? Pembuluh darah secara alami kehilangan elastisitas. Kolagen meningkat, elastin menurun. Akibatnya, tekanan sistolik cenderung naik. Jantung bekerja lebih keras setiap detik. Jika ditambah hipertensi bertahun-tahun, beban makin berat. Ditambah kolesterol tinggi dan gula darah tidak terkontrol, proses aterosklerosis makin cepat. Aterosklerosis adalah penumpukan plak lemak di arteri. Prosesnya perlahan tapi progresif. Plak membuat aliran darah menyempit. Oksigen ke jantung pun berkurang. Ketika suplai dan kebutuhan tidak seimbang, muncul gejala yang tadi kita bahas. Bapak Ibu masih menyimak sampai sini? Bagian berikut akan lebih penting lagi. Karena kita akan bahas cara memperkuat jantung secara ilmiah, tanpa cara ekstrim. Ingat, jantung tidak tiba-tiba rusak. Ia memberi sinyal perlahan. Tugas kita adalah mendengar dan bertindak lebih awal. Tuliskan di komentar tanda mana yang paling terasa. Mas dokter akan membaca dan mendoakan. Semakin cepat sadar, semakin besar peluang memperbaiki. Jangan tunggu nyeri dada hebat, karena itu sudah tahap lanjut. Masih ada bagian penting tentang pola makan dan gerak, jadi jangan berhenti dulu. Setelah ini kita masuk ke strategi perlindungan jantung, yang sudah terbukti dalam banyak penelitian. Karena mengenali tanda saja tidak cukup, kita juga harus tahu cara memperkuatnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana memperkuat jantung secara bertahap dan ilmiah. Karena jantung yang sudah menunjukkan tanda kelelahan masih bisa dibantu selama belum terjadi kerusakan permanen. Pertama, kita pahami dulu bahwa jantung adalah otot, dan seperti otot lain, ia bisa diperkuat dengan latihan yang tepat. Namun, berbeda dengan otot lengan, jantung tidak boleh dipaksa mendadak. Ketika Bapak Ibu berjalan rutin, pembuluh darah menjadi lebih elastis. Elastisitas ini membantu menurunkan tekanan darah sistolik. Tekanan darah yang lebih stabil berarti beban jantung lebih ringan. Ini adalah mekanisme fisiologis yang sudah terbukti dalam banyak studi longitudinal. Sekarang kita bahas hal yang sering diremehkan, yaitu minum air putih. Banyak lansia sengaja mengurangi minum karena takut sering ke kamar mandi. Padahal kekurangan cairan membuat darah menjadi lebih kental. Darah yang lebih kental meningkatkan resistensi aliran dalam pembuluh. Jika resistensi meningkat, jantung harus memompa lebih kuat untuk mengalirkan darah. Dalam jangka panjang, ini menambah beban kerja jantung. American Heart Association menjelaskan bahwa hidrasi cukup membantu menjaga volume sirkulasi tetap stabil. Stabilitas ini penting untuk mencegah fluktuasi tekanan darah mendadak. Coba evaluasi, hari ini sudah berapa gelas air putih yang diminum? Idealnya sekitar 6-8 gelas, kecuali ada pembatasan khusus dari dokter. Tadi kita sudah bicara soal garam. Sekarang kita perdalam dengan konsep rasio natrium dan kalium. Tubuh kita bekerja seperti sistem keseimbangan dua arah. Natrium cenderung menaikkan tekanan darah jika berlebihan, sementara kalium membantu menurunkannya dengan meningkatkan ekskresi natrium melalui ginjal. Itulah mengapa sayur dan buah bukan sekedar pelengkap. Mereka adalah penyeimbang alami dalam sistem tekanan darah. Penelitian menunjukkan diet tinggi kalium berkaitan dengan penurunan risiko stroke. Ini juga berdampak positif pada beban kerja jantung. Bapak Ibu yang jarang makan sayur hijau, mulai hari ini coba tambah porsinya. Kalium dalam bayam, pisang, dan alpukat sangat membantu stabilitas tekanan darah. Sekarang kita masuk pada konsep yang lebih dalam, yaitu inflamasi kronis.
peradangan ringan yang berlangsung lama bisa merusak pembuluh darah. Inflamasi dipicu oleh gula berlebih, lemak trans, dan stres kronis. Ketiganya sering hadir dalam pola hidup modern. Ketika dinding pembuluh meradang, plak lebih mudah terbentuk. Inilah proses awal aterosklerosis. Aterosklerosis bukan terjadi dalam semalam. Ia berkembang bertahun-tahun tanpa terasa. Karena itu perubahan pola makan adalah strategi antiinflamasi. Diet seimbang kaya serat dan lemak sehat membantu menurunkan marker inflamasi. Mari kita perdalam soal serat lagi dengan lebih jelas. Serat larut seperti beta-glukan mengikat asam empedu di usus. Ketika asam empedu terikat, tubuh menggunakan kolesterol untuk membuat yang baru. Akibatnya, kadar LDL dalam darah menurun. Inilah sebabnya oatmeal sering direkomendasikan dalam pedoman diet jantung. Bukan tren, tapi ada mekanisme biologisnya. Lalu bagaimana dengan lemak sehat dari ikan? Omega 3 membantu menurunkan trigliserida dan mengurangi risiko aritmia. Aritmia atau gangguan irama bisa memperberat jantung yang sudah lelah. Karena irama yang tidak stabil membuat pompa tidak efisien. Kacang-kacangan mengandung fitosterol alami. Zat ini membantu mengurangi penyerapan kolesterol di usus. Bapak Ibu lihat, makanan sederhana punya peran fisiologis nyata, bukan sekadar saran umum tanpa dasar. Sekarang kita bahas lemak perut atau lemak visceral. Lemak ini berbeda dari lemak biasa di bawah kulit. Lemak visceral aktif secara metabolik dan menghasilkan zat proinflamasi. Zat ini berkontribusi pada resistensi insulin dan tekanan darah tinggi. Lingkar perut yang berlebihan berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Ini didukung oleh banyak studi epidemiologi besar. Bapak Ibu bisa ukur lingkar perut di rumah dengan meteran sederhana. Jika terlalu besar, itu tanda perlu evaluasi gaya hidup. Jangan lupakan peran stres. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon ini membuat denyut jantung lebih cepat dan tekanan darah naik. Jika berlangsung lama, jantung bisa kelelahan. Latihan pernafasan dalam membantu mengaktifkan sistem syaraf parasimpatis. Sistem ini membuat jantung berdetak lebih tenang. Sekarang, Mas Dokter ingin Bapak Ibu berhenti sejenak. Coba rasakan detak jantung saat ini. Apakah terasa teratur dan tenang, atau cepat dan tidak nyaman? Perhatikan juga kaki saat sore hari. Apakah ada pembengkakan ringan? Cek tekanan darah jika punya alat di rumah. Catat hasilnya secara berkala. Pemantauan rutin membantu mendeteksi perubahan kecil. Dan perubahan kecil lebih mudah diperbaiki. Pencegahan bukan berarti hidup penuh larangan, tapi hidup dengan kesadaran. Kurangi garam, batasi gula, hindari lemak trans. Berbanyak serat dan air putih. Bergerak setiap hari walau sebentar. Dan tidur cukup secara konsisten. Semua ini bukan teori kosong, tapi bagian dari pedoman pencegahan kardiovaskular global. Pedoman WHO dan AHA secara konsisten menekankan gaya hidup sehat sebagai fondasi. Obat bekerja lebih baik jika gaya hidup diperbaiki. Karena jantung bukan hanya soal satu organ, ia dipengaruhi sistem metabolik secara keseluruhan. Bapak Ibu, mengenali tanda kelelahan jantung adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Dan peduli pada diri sendiri adalah bentuk syukur atas kehidupan. Jika ada sesak berat, nyeri dada atau bengkak makin parah, segera konsultasikan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Pergi pagi menanam padi, singgah sebentar membeli benang. Rawat jantung sepenuh hati agar usia lanjut tetap tenang. Tulis di komentar, saya siap menjaga jantung saya. Mas Dokter akan membalas dan mendoakan satu persatu. Sebelum benar-benar kita akhiri, Mas Dokter ingin menambahkan satu hal kecil, tapi sangat penting. Kadang, justru hal kecil inilah yang menentukan besar kecilnya resiko. Tanda-tanda yang tadi kita bahas bukan untuk membuat cemas, tapi supaya Bapak Ibu lebih peka terhadap tubuh sendiri. Masalahnya seringkali kita terlalu sibuk atau terlalu yakin bahwa semua baik-baik saja. Padahal perubahan kecil sudah mulai terjadi. Misalnya, stamina yang menurun perlahan selama beberapa bulan. Karena perubahan perlahan sering terasa normal sehingga diabaikan.
atau kaki yang bengkak ringan tapi hanya dianggap kelelahan biasa. Padahal jika konsisten muncul, itu perlu evaluasi. Ingat, jantung yang mulai kelelahan jarang langsung menunjukkan gejala berat. Ia memberi tanda ringan terlebih dahulu. Dan justru pada fase ringan inilah peluang perbaikan paling besar. Karena struktur jantung belum mengalami kerusakan permanen. Itulah mengapa Mas Dokter selalu mendorong pemantauan rutin. Bukan karena paranoid, tapi karena bijak. Tekanan darah, denyut nadi, berat badan dan lingkar perut adalah indikator sederhana, namun sangat bermakna jika diamati secara berkala. Kalau angka-angka ini perlahan berubah, jangan tunggu sampai muncul keluhan berat. Diskusikan dengan tenaga kesehatan lebih awal. Karena pengobatan paling efektif adalah yang dimulai sebelum komplikasi terjadi. Dan itu bukan slogan, tapi prinsip dasar kedokteran preventif. Bapak Ibu tidak perlu menjadi ahli medis, cukup menjadi pengamat yang baik terhadap tubuh sendiri. Dan keluarga yang mendampingi juga punya peran penting, karena kadang orang sekitar lebih dulu menyadari perubahan kecil. Mas Dokter percaya, usia lanjut bukan berarti masa penurunan tanpa harapan. Usia lanjut bisa menjadi masa yang stabil dan berkualitas, selama kita mau merawat jantung dengan penuh kesadaran, dan tidak menunda ketika tubuh memberi tanda. Sekali lagi, jika muncul nyeri dada, sesak berat atau pingsan, segera ke fasilitas kesehatan tanpa menunggu. Terima kasih sudah bertahan menyimak sampai benar-benar akhir. Mas Dokter menghargai keseriusan Bapak Ibu menjaga kesehatan. Semoga jantung Bapak Ibu tetap kuat, tenang, dan diberkahi kesehatan panjang umur. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Sahabat sehat selalu.